Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauda Nurul Fauzia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas ekonomi, yaitu membuat video tentang soal APBN dan APBD dari nomor 1 sampai 10 yang sudah diberikan minggu lalu. Soal nomor 1 itu, apakah perbedaan antara APBN dan APBD? Nah, perbedaannya adalah APBN untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan APBD untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah. Selain itu, terdapat perbedaan lainnya, yaitu APBN merupakan anggaran negara oleh DPR, sedangkan APBD anggaran daerah oleh DPRD. Selanjutnya soal nomor 2 itu, apa tujuan disusunnya APBD? Nah, tujuan disusunnya APBD yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Lanjut nomor 3 yaitu uraikan prosedur penyusunan APBD. Nah, prosedur penyusunan APBD bermula dari sebuah rencana yang biasa disebut Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD, disusun oleh pemerintah, provinsi, kota atau kabupaten dalam bentuk nota keuangan. RAPBD ini kemudian diajukan kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika DPRD menilai RAPBD diajukan pemerintah layak, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD pengesahan, dilakukan melalui Perda. Namun jika RAPBD dinyatakan tidak layak, pemerintah akan menggunakan APBD tahun sebelumnya. Lanjut soal nomor 4 yaitu analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah tempat tinggal kalian. Yang pertama ada pajak daerah, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan dan pajak reklam. Yang kedua ada retribusi daerah, contohnya parkir kebersihan di pasar dan lain-lain. Yang ketiga adalah perusahaan milik daerah atau BUMD atau hasil pengelolaan kekayaan daerah. Selanjutnya soal nomor 5 itu, apa yang dimaksud dengan dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Nah, dana alokasi umum adalah bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat, sedangkan dana alokasi khusus yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Lanjut soal nomor 6 itu, sebutkan sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri yang meliputi pajak dan non-pajak. Yang kedua ada hibah. Selanjutnya nomor 7, uraikan prosedur penyusunan APBN. Nah, pertama proses penyusunan APBN bermula dari sebuah rencana yang biasa disebut Rencana Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN RAPBN. Disusun oleh pemerintah atau presiden dan kabinetnya dalam bentuk nota keuangan. RAPBN kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas dalam rangka menilai kelayakan dan ketetapan rencana anggaran yang diajukan pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Nah, jika DPR menilai RAPBN yang diajukan pemerintah layak, RAPBN disahkan menjadi APBN pengesahan, dilakukan melalui undang-undang. Namun jika RAPBN dinyatakan tidak layak, pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Lanjut nomor 8 itu uraikan tujuan disusunnya APBN. Nah, tujuan disusunnya APBN itu sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Soal nomor 9 itu uraikan pengaruh APBN terhadap perekonomian Indonesia. Nah, pengaruhnya yang pertama menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua meminimalisir volatilitas dalam perekonomian. Yang ketiga, menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Nah, yang terakhir itu melakukan intervensi terhadap sektor-sektor ekonomi. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, soal nomor 10, yaitu dalam penyusunan APBN dikenal 3 asas yang biasanya dianut oleh setiap negara. Nah, tuliskan dan jelaskan 3 asas tersebut. Asas yang pertama yaitu ada asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasari kemampuan negara dengan cara meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua ada asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, dan yang ketiga itu ada asas pemahaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.